Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhibatul Ulum, guru SD Negeri 99 Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran keempat, kelas 5. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak, semua sehat ya? Sehat. Siapa yang tadi masuk ke kelas paling awal? Masuk ya, silahkan. Bukan masuk yang ini, yang tadi sebelum baris. Siap, semua berdiri. Seluruhnya siap, gerak. Tegak, gerak. Duduk, siap. Fauzi dan Madian sudah masuk. Ada yang tahu kemana? Kemana? Oh, sunat. Ya, semoga teman-teman yang sunat segera sembuh. Kita akan mempelajari tema 3, yaitu makanan sehat. Sebagaimana buku yang sudah kalian pegang itu. Ketika kalian berangkat ke sekolah tadi, kalian menemukan apa di jalan? Silahkan tunjuk. Coba Dinda, menemukan apa? Sapi. Sebutkan satu kalimat dari kata sapi. Silakan Desta. Ayam, silakan dibuat kalimat. Oke, bagaimana? Oh iya. Desta melihat ayam yang sedang makan. Itu namanya kalimat. Yang lain bisa lagi menyebutkan. Coba Eko. Tadi menemukan apa? Kucing. Silakan dibuat kalimat dari kata kucing. Bukan kucing lagi tidur ya, itu boleh, tapi
diperbaiki lagi. Saya melihat kucing sedang tidur. Kalau bahasa Indonesia pakai kata sedang. Jadi saya melihat kucing sedang tidur. Gitu ya. Besok seperti biasa, setiap awal masuk apa yang kamu temui dibuat satu kalimat. Kita akan mempelajari tentang perbedaan. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa bisa memimpin? Silahkan tunjuk jari. Ayo tunjuk jari, tangannya tunjukkan. Ayo silahkan jangan cepat sih. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Jadi lagu ini tadi kita nyanyikan untuk mengingat bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa ribuan pulau anak-anak dengan berbagai suku dan berbagai agama. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tepatnya pembelajaran keempat. Kita juga harus selalu menjaga kedisiplinan, kemudian jaga kebersihan badan, pakaian, juga lingkungan. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita mencuci kaki setelah bepergian, dan juga ganti baju setelah pakaiannya kotor. Begitu ya, cara cuci tangan sudah tahu ya, ada di sana dapat tunjuknya. Nah, kita nanti akan mempelajari PKN, IPS dan juga bahasa Indonesia. Kita belajar dengan tujuan yang pertama, dengan mencermati informasi dari artikel dan gambar yang menceritakan beragam aktivitas. Nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dengan tepat. Tahu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu. Tahu artinya? Tahu. Apa coba, siapa yang bisa tunjuk jari? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tujuan yang kedua, nanti anak-anak diharapkan dapat mampu mengidentifikasi manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketiga apa? Dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, anak-anak nanti diharapkan mampu merancang naskah iklan dan mendemonstrasikan dengan benar. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama macam keragaman yang ada di masyarakat, yang kedua tentang realitas Bhinneka Tunggal Ika, kemudian manfaat keragaman dalam membangun sosial budaya, kemudian kita juga akan belajar tentang ciri-ciri iklan yang efektif, kemudian juga mempelajari tentang contoh iklan. Kalian pernah lihat iklan di mana, anak-anak? Di TV. Pernah selain di TV di mana lagi? Di HP. Itu namanya iklan yang ditayangkan di media elektronik. Kalau Guru punya satu cerita, sedikit ceritanya. Dalam satu paragraf, coba dibaca yang keras. Beraneka ragam. Tidak boleh tidur. Duduk yang tegak, duduk tegak semua, kepala diangkat. Nah, di situ intinya ada cerita tentang petani yang memiliki beraneka ragam keahlian. Sama-sama petani, satu ya petani ya. Tapi ada yang ahli tanam semangka seperti orang tua kalian. Mungkin orang tuanya Pia, ahli tanam semangka. Orang cabai siapa, orang tuanya siapa? Kilda, ada orang tuanya Wahyu, orang tuanya siapa itu? Bidin. Ada yang tanam tomat? Ada 2 pertanyaan. Sesuai pemikiran kalian masing-masing. Silahkan ditulis di sini. Pertanyaannya yang pertama, apa yang akan, itu bukan alan ya, maaf ya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kerukunan antar petani tersebut? Petani itu kan butuh air. Mereka mengalirkan air di irigasi itu. Kalau tidak rukun, berebut air, itu nanti apa yang terjadi? Yang kedua, apakah perbedaan yang terjadi akan dapat memberikan
apakah dapat membantu pembangunan masyarakat? Menurut kalian seperti apa? Silahkan dijawab. Kalau sudah selesai, bisa kalian tuh tempel di kertas depan yang tersedia itu. Dibaca dulu, disejajarkan menurutmu. Ya, silakan. Sorry. Iya. Silakan mari. Menurut Hilda, jawabannya apa? Ayo. Iya, yang kedua. Yang keras. Kamu sama? Kerja sama lagi. Di kanannya boleh, kamu sudah cukup. Yang merah. Ini tadi kalian sudah menyampaikan pendapat kalian jika terjadi sesuai dalam paragraf tadi. Jadi kalau kita tidak rukun, petaninya tidak rukun, nanti akan terjadi keributan. Malah tidak jadi petani ya, nanti malah ribut. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat? Bisa tidak? Satu ahli tanam singkong, satu ahli tanam jagung, bisa membangun tidak? Bisa. Bisa, kan bisa saling melengkapi. Nanti bisa mengirim hasil panen dalam jumlah yang banyak karena hasilnya bagus, petaninya rukun, saling kerjasama ya. Itu maksudnya seperti itu. Paham? Paham anak-anak? Nah, sekarang kalian lihat di bukumu ada paragraf di halaman 100, masih di halaman 100. Namun sebelumnya belum sampaikan lagi bahwa hari ini kita akan belajar tentang perbedaan. Perbedaan itu sesungguhnya menyenangkan apa menyedihkan? Perbedaan itu sesungguhnya indah, sesungguhnya menyenangkan. Coba ada yang datang dari Sumatera, datang dari Jawa, kita semua datang untuk saling melengkapi. Ada yang anaknya petani, ada yang petani semangka, ada yang petani tomat, bisa saling melengkapi. Nah sekarang coba ada bacaan Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Wadah itu maksudnya itu tempat. Jadi sanggar tari itu sebagai wadah para penari tradisional. Di depan sudah perlu tayangkan paragraf, namun kalian juga punya di mejamu. Mari kita baca yang keras. Salah satu siswa membaca keras, yang lain menyimak. Keras ya supaya terdengar ya. Hilda baca. Sanggar. Menyimak, duduk tegak, mata jarak mata, dengan buku diperhatikan. Sanggar Tari wadah para petani tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi. Sudah, lanjutkan. Dinda. Dilanjutkan. Salah satu tani yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kaum. Sudah. Coba disimak ya cara membaca yang tidak seperti ini. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Jadi ini tadi menceritakan tentang organisasi apa? Organisasi seni tari. Namanya apa? Sanggar Seni Kambang Tigarun. Di mana itu letaknya? Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Nah, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi. Identifikasi apa dalam tes bacaan itu? Kita akan mencari bentuk keragaman yang dijumpai dalam bacaan. Adakah keragaman dalam bacaan tadi? Di dalam sanggar tari tadi ada anggota muda-mudi yang masih baru masuk dan ada juga yang sudah apa? Lama.
dibeda-bedakan tidak di situ? Mereka dibeda-bedakan tidak? Tadi dibilang gitu. Sanggar Tari Kambang Tigarun tidak membatasi anggotanya. Jadi semua memiliki hak yang sama. Tidak dibatasi toh. Mereka bisa menjadi anggota baik itu orang yang baru masuk ke dunia tari maupun yang belum bisa menari, yang belum masuk ke dunia tari, yang sudah pintar boleh menjadi anggota. Di situ ada di daerah Kalimantan. Di situ tidak hanya perempuan anggotanya yang muda-mudi, berarti ada laki-laki dan ada juga perempuan. Manfaat dari keragaman tersebut bagi masyarakat untuk apa? Dengan adanya keberagaman nanti itu tadi, masyarakat akan bisa menyalurkan bakatnya di sanggar seni Kambang Tigarun tadi. Mereka bisa menjalani kiprah sebagai wadah para muda-mudi yang ingin mengembangkan apanya tadi? Bakat dan kemampuan dirinya. Manfaatnya bagi masyarakat, ya masyarakat nanti bisa mengenal seni, jadi tambah tahu, yang punya bakat tambah dikembangkan. Mereka pentas, nanti masyarakat akan melihat hasil pentasnya. Ya Pak ya? Ya. Ya Pak tidak? Ya. Makanya itu perhatikan kalau membaca dicermati ya. Kemudian identifikasi yang ketiga yaitu siapa saja yang terlibat dalam cerita yang disajikan tadi. Ayo, ada siapa yang terlibat dalam cerita Sanggar Tari Wadah para penari tradisional? Siapa saja tadi? Kok dibaca bukan bermain-main. Bidin taruh di laci. Dicari jawabannya. Ayo siapa bisa menjawab? Ayo silahkan. Siapa yang terlibat dalam cerita yang disajikan pada teks tadi? Iya, para pemuda-pemudi yang sudah bisa menari ataupun yang baru masuk. Ya, sudah paham ya? Jadi kalian membaca teks itu harus bisa mengidentifikasi, harus bisa tahu di situ ada apa saja. Kalau membaca dipahami ya. Jadi perbedaan yang dimiliki Indonesia ini, perbedaan yang terjadi di masyarakat ini menjadi modal pembangunan. Warga negara yang pintar di bidang pendidikan nanti dia akan membangun di bidang pendidikan. Warga negara yang pintar bertanam nanti akan membangun di bidang pertanian. Yang pintar di bidang seni nanti akan membangun dari bidang seni. Seperti itu ya. Jadi disitulah perbedaan itu akan menjadi modal. Jadi perbedaan itu merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Maka semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, lihat di depan sana, yang dicengkeram oleh burung Garuda sebagai lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia itu tidak ada yang sama. Ada penduduk dari Sabang sampai Merauke, ada yang berkulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, ada badan tinggi, badan rendah. Semua Indonesia, semua satu, bersatu padu dalam satu perbedaan, berada dalam satu wadah, namanya negara Indonesia. Nah, berikutnya untuk mengingat kembali kemarin yang sudah kalian pelajari tentang iklan, sebelumnya perlu tunjukkan dulu gambar ini. Nah, ini seperti yang Putri sampaikan. Yang dicengkeram oleh burung ini ditampilkan dalam gambar-gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Keragaman suku bangsa itu yang kanan ini. Kalau yang ini keragaman Indonesia. Ya Indonesia, tapi ini berbeda dari segi apa ini? Agama. Kalau yang bawah ini dari segi suku, masih sama dengan yang atas. Kalau yang bawah ini pakaian adat dan ini pakaian adatnya. Kalau ini adalah agamanya. Sesungguhnya budaya Indonesia itu sangat kaya. Ada tarian daerah, ada lagu daerah, banyak sekali.
Ya. Nah, sekarang coba untuk lebih jelasnya, Bu Ulum berikan sampaikan permasalahan kepada kalian yang harus diselesaikan. Masalahnya apa? Bu Ulum memiliki 5 masalah ini yang kalian nanti akan menyelesaikannya secara kelompok. Kalian sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Silahkan kalian mengerjakan ini, LKPD ini kalian kerjakan berdasarkan gambar yang kalian lihat di sini. Gambarnya ada di depan, pertanyaannya sudah ada di LKPD ini. Jawablah dengan baik, dengan kerja sama. Ayo sudah ditulis. Jangan buang-buang waktu anak-anak. Boleh membaca. Kamu jangan seperti itu, Eko. Ikut kerja sama, mikir dengan temannya. Segera ya. Ayo segera dikerjakan. Ini boleh dibuka. Tulis nama kelompoknya. Didiskusikan dengan temannya ya. Tidak boleh lihat kelompok lain masing-masing. Ayo, selesaikan masing-masing. Ayo. Diskusi itu bicara dengan temannya. Ayo mendekat. Eko mendekat, ini kamu satu kelompok ke sini. Ayo. Segera diisi ayo.
Tepuk tangan untuk kelompok kakak tua. Silakan. Ini sudah beberapa. Kelompok kakak tua sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Berikutnya kelompok apa yang siap? Kucing sudah siap? Silakan maju ke depan kucing. Iya, tidak apa-apa. Mari silakan. Kilja maju ke depan. Kilja saja yang mewakili ke depan. Ya, silakan disampaikan. Teman-teman, nama saya dari kelompok kucing akan menyampaikan diskusi kita. nomor 1. Dari sisi dari kelompok Yang keras, supaya terdengar. Nanti nggak keras. Nomor 2. saling menghormati. Nomor 3 harus sopan dan tidak mengganggu. Nomor 4 kita harus rukun. Nomor 5 menjadi modal kekerasan pembangunan, menjadi daya tarik wisata. Ya, boleh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kucing. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Nah, sekarang perhatikan kita bahas sama-sama dulu. Dari soal yang pertama, dari pertanyaan yang pertama, kita sebutkan sama-sama. Sebutkan contoh keragaman sosial budaya yang ditemukan di sekitar kita. Di sekitar kita berarti di daerahmu, di tempat tinggalmu. Ini yang betul. Tadi ada yang menjawab menemukan kuda lumping. Nah, berarti menemukan dari sisi budaya tarian daerah. Ada juga yang menemukan ada suku Jawa, ada suku Sunda, karena memang desa kita di Tihuana ini dihuni oleh berbagai suku bangsa. Karena mereka semua datang dari daerah masing-masing ke sini dalam rangka transmigrasi. Jadi jelas-jelas sangat beragam di daerahmu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya mensikapi adanya keragaman tersebut? Ada yang menjawab saling menghormati, ada yang menjawab saling menghargai tepat sekali, tetap hidup rukun. Kemudian yang tiga, bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi jika kita menjumpai teman yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah? Ada yang menjawab harus sopan, tidak mengganggu. Ada yang menjawab harus menjaga ketenangan, tepat sekali. Kita tidak boleh mengganggu umat ibadah lain, umat agama lain yang sedang beribadah. Tolong beri yang betul, tidak ada yang bermain-main. Ada juga yang menjawab hormat dan menghormati, boleh toleransi, menghormati. Jadi agama apapun semua memiliki hak yang sama untuk beribadah dengan tenang, dengan baik. Kemudian yang keempat, jika di suatu desa terdapat penduduk yang datang dari berbagai suku bangsa, bagaimana seharusnya mereka bersikap? Nah, ini di daerahmu ini. Kita harus sopan, tidak mengganggu. Ada juga yang menjawab, tetap melakukan kerjasama, hidup saling tolong menolong, betul sekali. Kalian semua sudah paham ya? Karena ini kontekstual, berada di daerahmu, kalian mengalami semua toh. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Ambon juga. Yang kelima, apa manfaat keragaman? Perhatikan, sesungguhnya keragaman ini sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Kita bisa menjadikan sebagai modal pembangunan bagi Indonesia. Yang kedua, bisa menjadi daya tarik wisatawan domestik dari dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Jadi kita harus bersyukur memiliki negara Indonesia yang kaya ini ya, Nana ya. Nah, dengan perbedaan kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang perhatikan, kalian sudah melaksanakan apa tadi? Kerja kelompok. Dalam kerja kelompok tadi ada tentang memperlihatkan gambar. Tadi Guru bilang iklan itu iklan apa ini? Namanya iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat itu tujuannya untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalkan tentang persatuan, tentang kebersihan, tentang kehidupan yang damai. Karena adanya perbedaan ini, itu namanya iklan layanan masyarakat. Sering lihat di televisi kan? Ya, nanti ada tugas untuk PR, kalian melengkapi naskah iklan layanan masyarakatnya nanti di rumah. Nah, di sini karena tadi sudah melakukan kerjasama, sudah rukun saat Ibu lihat kerjasama yang rukun, meskipun ada yang mohon maaf kulitnya agak
bersama-sama tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan suku agama, tanpa membedakan ras. Kita semua di sini datang sebagai anak Indonesia. Iya. Di sini tadi coba kita berefleksi sama-sama. Apakah kalian tadi ada dirimu sendiri ya? Apakah aku sudah melakukan kerjasama dengan baik dengan kelompokku? Yang tahu kamu sendiri. Jawabannya seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik lagi untuk kegiatan berikutnya? Yang tadi merasa belum usul, masih diam, besok kalau kerja kelompok lagi harus ikut aktif menyampaikan pendapatnya, begitu ya? Jelas ya anak-anak ya? Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas di rumah kalian sebagai tugas keterampilan guru bagi sekalian. Nih nanti ya. Nanti silakan dibagi dengan kelompoknya ini. Nanti juga. Nah, lengkapilah gambar yang telah tersedia dengan naskah iklan layanan masyarakat yang tepat. Sudah jelas ya? Kan kemarin sudah belajar tentang iklan. Nanti kalian mempelajarinya di rumah. Kalau tidak bisa minta bantuan orang tua atau kakak atau siapapun. Sudah jelas? Iya. Disimpan, dimasukkan di dalam tas. Terima kasih. Jadi pada hari ini sudah dimasukkan. Toko Abita. A, B, Ta, Abita, 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 merah, putih, warna, yes. Toko PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu tadi sebagai motivasi untuk mengembalikan konsentrasi karena masih ada yang bicara sendiri. Yang simak bisa sini silahkan ke depan. Tolong perhatikan dulu sebentar saja. Belajar kita sudah selesai. Sekarang perhatikan, kita harus menggarisbawahi tentang Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita semua datang dari berbagai daerah dengan berbagai keadaan datang ke sini dalam satu keadaan menjadi siswa belajar dengan menjaga kerukunan dan persatuan. Nah, jangan lupa kalian nanti terapkan di lingkungannya masing-masing. Jangan bermain yang membeda-bedakan teman. Semua bermain bersama meskipun agamanya beda, sukunya berbeda. Jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang belajar kita sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan ini dengan menyanyi dulu. Nanti dilanjutkan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Aku mau bertanya satu pertanyaan, yang bisa menjawab nanti memimpin. Guru mau tanya. Lagu Gundul Pacul berasal dari daerah mana? Jawa. Tunjuk jari. Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Siapa yang bisa menjawab tunjuk jari? Bukan keromongan. Dari mana, Didin? Iya, pintar. Nanti kamu memimpin doa. Silahkan, mari kita nyanyi dulu bersama-sama lagu Gundul Pacul. Ayo sama-sama ya, menyanyi ya, menggunakan bahasa Jawa. Ayo, 1, 2, 3. Gundul Pacul, gembelengan, yugi wapur, gembelengan, wakul pas sekolah.
terima kasih. Silakan kalian duduk kembali ke tempat duduk. Jangan lupa kalian pulang langsung pulang, jaga kesehatan. Besok kembali ke sekolah, tidak boleh ada yang terlambat. Terima kasih ya.